Nah, nge-lag sekali laptop aku. Nah, oke, jadi di sini kita membahas terkait risk of bias terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu bias? Nah, ini didefinisikan di Cochrane itu systematic error or deviation from the truth. Jadi di sini bias itu error yang dia itu muncul bukan karena hal-hal yang istilahnya bukan koinsidental gitu ya, tapi itu hal-hal yang emang secara harfiah itu disengaja gitu, yang bisa dicegah. Nah, jadi di sini systematic error itu tipe error yang muncul. Nah, itu ketika dia itu berbeda dari true effect-nya atau hasil aslinya gitu. Hasil yang sebenarnya. Nah, dan di sini bias itu sendiri nanti bakal bisa menyebabkan yang namanya overestimate atau underestimate. Kayak hasilnya tuh bisa lebih-lebihkan atau malah kayak kayak kurang dari yang seharusnya gitu. Jadi nanti kalian bakal juga sering ketemu yang namanya kata-kata true effect gitu. Jadi true effect itu kayak hasil yang sebenarnya gitu ya. Kayak kayak itu yang harusnya, itu yang seharusnya didapat gitu. Nah, jadi ada dua error, systematic error sama random error. Nah, kalau random error itu muncul karena variasi gitu. Yang mungkin tuh bisa dikarenakan apa perbedaan sampel. Nah, kan saya kalau manusia itu kan kayak beda-beda kan dari BMI-nya, kemudian dari umur dia kan juga beda-beda gitu kan. Itu kan termasuk juga variasi sampel di situ. Nah, dikarenakan perbedaan yang kita tidak mungkin istilahnya menyamaratakan kayak kita nggak mungkin ngambil semua apa saya di satu kelompok intervensi kita ngambil semua umurnya 65 tahun pas itu nggak mungkin gitu pasti ada variasi kayak 65 tahun lebih 2 bulan 64 tahun apa lebih 8 bulan kayak gitu itu termasuk random error di sini random variation. Nah itu yang emang kita nggak bisa tangani gitu. Nah, kemudian kalian juga harus tahu yang namanya internal validity sama external validity. Nah, ini sebenarnya bahasanya nanti bakal ada di MedPen, itu terkait external sama internal validity. Nah, kalau terkait internal validity, itu hal-hal dari namanya ya, internal berarti hal-hal yang eh, pengaruhnya itu dari dalam. Semisal dari suatu studi itu pakai obat ya. Nah, obat itu tujuannya itu buat mempengaruhi dari tekanan darah. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa cuma obat tersebut yang berpengaruh gitu. Nggak boleh ada faktor lain. Nah, itu yang disebut dengan internal validity. Jadi, nah, faktor-faktor lain di luar itu external validity gitu. Jadi di sini kita harus bisa mengurangi sebagaimana mungkin faktor-faktor di luar tersebut. Nah, dengan dilakukan validasi gitu. Nah, jadi ini bahasan di awalnya terkait basic bias ya. Nah, mungkin sebenarnya nggak bakal begitu berpengaruh terkait terkait ROB-nya, tapi mungkin juga nice to know. Nah, selanjutnya oke, kita masuk ke tipe-tipe reporting bias. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui, kita melakukan namanya risk of bias assessment itu hanya bisa dilakukan ketika studi tersebut sudah ada resultnya. Studi tersebut sudah muncul outcome-nya. Kalau cuma protokol doang atau masih ongoing, itu nggak bisa gitu. Kita nggak bisa melakukan apa nggak bisa melakukan studi risk assessment gitu. Nah, jadi di sini yang difokuskan di risk of bias itu utamanya di bagian reporting bias. Jadi reporting bias itu bias yang bisa menyebabkan studi tersebut condong, condong kepada apa ya kayak yang diinginkan gitu. Misal dari perusahaan A apa bisa studi tersebut didanai sama perusahaan A. Perusahaan A yang bikin obat tersebut dan mereka pengennya itu kayak obat tersebut tuh kayak manjur, habis itu efektivitasnya tinggi banget tuh kan. Nah, itu kan juga termasuk reporting bias di sini. Nah, itu istilahnya tidak mencerminkan true effect yang tadi disebut yang harusnya itu nggak setinggi itu gitu. Nah, jadi di sini bakal bakal banyak beberapa tipe reporting bias. Yang pertama, publication bias. Nah, jadi di sini publication bias yang dimaksud tuh ketika misalnya melakukan studi, kita punya beberapa outcome. Ada outcome yang istilahnya itu signifikan, ada yang nggak signifikan. Nah, di sini kita itu apa istilahnya ketika uh, nge-publish yang cuma signifikan aja, yang hasilnya itu positif-positif atau yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu publication bias. Karena yang seharusnya ketika melakukan suatu studi atau riset, gimana pun hasilnya, entah itu negatif, tendensi korelasinya negatif atau positif, itu harus dipublikasikan. Seperti itu.
Harusnya itu seperti itu. Jadi misal kalau ternyata condong ke banyak positif, itu termasuk publication bias. Kemudian time lag bias. Nah ini time lag bias itu ketika itu mirip sama publication bias tadi. Bedanya kalau time lag bias itu studi dengan outcome yang condongnya positif itu bakal lebih cepat dipublish dibanding yang outcome-nya itu negatif, yang hasilnya itu negatif gitu. Ini termasuk time lag bias. Nah, kemudian language bias. Nah, language bias ini seringkali dikarenakan karena ada batasan apa ketidakmampuan dari apa peneliti tersebut ya, gitu. Nah, saya kalau contohnya dari aku melakukan systematic review. Melakukan systematic review di sini, aku cuma bisa bahasa Inggris gitu. Sedangkan contohnya itu mau ambil intervensi, target intervensi itu yang intervensinya itu misal itu dipelopori sama orang Jepang, kayak itu teknik prosedur yang itu tradisional dari Jepang. Nah, kan kita kan juga harus memikirkan terkait jurnal-jurnal yang terbit dengan bahasa Jepang tersebut karena kan istilahnya kayak keautentikannya gitu. Jadi kan nggak semua jurnal kan juga bakal terjemahkan bahasa Inggris gitu. Pasti ada pakai bahasa aslinya sendiri. Nah, di sini kita juga harus bisa mengetahui, harus bisa memposisikan terkait intervensi tersebut itu bagaimana. Apakah itu istilah kayak khusus, autentik, atau berasal dari suatu wilayah tertentu yang itu memang dapat dimungkinkan bahwa lebih banyak studi yang berasal dari bahasa tersebut gitu. Jadi lebih berhati-hati aja sih di sini terkait dalam menentukan kayak intervensi-intervensi yang bersifat tradisional gitu. Jadi jangan sampai bahasa itu jadi batasan. Karena kan juga banyak kan tools-tools buat nge-translate gitu. Oke, selanjutnya citation bias. Nah, jadi di sini citation bias ini ketika suatu studi tersebut tuh banyak disitasi kan. Semisal kalau kalian teman-teman tahu terkait jurnal ranking di Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 itu salah satu apa faktor utamanya yaitu seberapa banyak disitasi dari jurnal tersebut. Nah, ini sebenarnya bisa bikin bukan lingkaran setan sih kayak ya feedback loop lah, semacam feedback loop. Semakin sering disitasi, maka seakan-akan studi tersebut semakin bagus. Bakal itu belum tentu malahan gitu. Jadi di sini kita sebagai seorang researchers harus selalu bersikap skeptis. Jangan percaya dengan kayak oh ini jurnalnya bagus dari gini itu belum tentu. Kalian harus membaca dulu terkait dari studinya gitu. Nah, kemudian multiple publication bias. Misal kalau teman-teman mungkin di sini yang udah pernah ngelakuin systematic review, nah ketika ngelakuin database searching, misal dari PubMed, kemudian dari Cochrane, kayak kok ada yang double gitu, cuma mungkin beda autornya, ditukar autornya, atau mungkin cuma outcome-nya yang ini A, ini outcome-nya B, tapi pikonya kok sama kayak gitu. Nah, itu juga bisa multiple publication bias, padahal di situ kayak protokolnya itu sama gitu loh. Yang ngelakuin pun institusinya juga sama, tapi dipublish di apa publisher yang berbeda dengan author yang ditukar-tukar. Nah, itu kan istilahnya bisa menyebabkan kayak harusnya itu jumlah studi yang nggak sebaik itu. Kenapa nggak cuma satu studi aja tapi bisa mencakup semua studi secara komprehensif gitu. Ya di sini nanti teman-teman juga bakal nemuin ketika melakukan seleksi jurnal kayak bakal nemunya yang double-double bahkan sampai ada 4, 5, 6 gitu. Ada juga kayak nemu full papernya, habis itu nemu abstraknya, habis itu nemu oral presentationnya, habis itu nemu kayak apa manuskripnya itu juga double-double gitu. Padahal kita cuma butuh full papernya gitu. Jadi nanti jangan kaget misalnya kalau dapet ngelakuin systematic review kayak ada ribuan atau ratusan sampai ada berapa puluh yang itu double-double. Nah kan kemarin kan juga ditunjukin bahwa Ryan tuh bisa mendeteksi secara otomatis mana yang double mana yang enggak. Tapi di situ kita perlu justifikasi kita sendiri ngecek apakah ini benar-benar double atau enggak. Nah, lanjutnya, location bias. Nah, jadi kalau location bias ini itu ketika suatu jurnal tersebut itu dipublikasi di jurnal yang apa ya, yang lebih tenar gitulah. Nah, tenarnya itu di suatu negara tertentu gitu. Misal kayak misalnya kalau suatu jurnal itu dipublish di negara yang istilahnya nggak begitu terkenal, mereka punya jurnal sendiri, tapi di negara yang nggak terkenal. Nah itu kan kayak istilah kayak ini apa sih gitu, kayak nggak berdampak banget itu dibandingkan dengan yang istilahnya udah terkenal gede-gede gitu kayak Embase kayak gitu segala macam gitu. Tapi sebenarnya itu malah bisa bikin bias gitu, karena balik ke tadi jangan menjustifikasi dari oh publishernya ini bagus, oh ini banyak sering disitasi itu enggak, tapi kita lihat
kita kita ngelakuin assessment sendiri, kita ngelakuin apa critical appraisal sendiri terkait apa studi tersebut gitu untuk untuk menentukan ini bagus atau tidaknya. Nah, terakhir, selective non-reporting bias. Ini ketika studi itu hanya menampilkan, ketika jurnal itu menampilkan outcome yang baik-baik gitu, outcome yang diinginkan. Sedangkan misal kayak outcome-outcome yang negatif atau mungkin yang itu tidak ada kepentingan di situ, dia tutupi gitu. Nah, ini kita bisa sebenarnya kita bisa cek, kita bandingkan dengan protokol aslinya gitu. Kok beda sama protokolnya? Di protokolnya mention outcome A, B, C, D, E yang harus di report. Sedangkan di artikel akhirnya kok cuma A sama B doang, C, D-nya ini kemana gitu. Apakah hasilnya tidak signifikan? Kemudian kita bisa lihat apakah memang karena selective reporting bias gitu. Nah, dari aspek-aspek bias ini itu disusunlah sistem yang tersistematis, risk of bias. Sebenarnya nggak cuma risk of bias aja, tapi dikarenakan dari AMSA sendiri itu menggunakan Cochrane dan sebagian 40% dari seluruh systematic review itu menggunakan Cochrane gitu. Dan itu udah besar banget gitu ya. Dan kayak pelopor systematic review sendiri yang tersistematis itu memang dari Cochrane collaboration. Makanya di sini untuk sistem-sistemnya dan mungkin kalau teman-teman tahu dari AMSA Jember sendiri juga bakal berkaitan dengan sistem-sistem yang ada di Cochrane. Jadi nanti aku juga bakal ngasih apa setelah APC ini bakal ngasih beberapa PDF dari Cochrane Training gitu. Nanti aku juga bakal nunjukin terkait Cochrane trainingnya itu sendiri. Dan siapa tahu juga teman-teman ada ya berminat menjadi volunteer translation buat Cochrane gitu. Nah, oke. Pertama, kita harus tahu yang namanya RCT gitu. Nah, hasil RCT itu ada dua. Nah, mungkin juga teman-teman ini baru tahu gitu ya. Jadi ada yang namanya, dan teman-teman perlu tahu, ITT effect, intention to treat effect, kemudian per protokol effect. Gitu. Jadi kalau ITT effect itu intinya gini, gampangnya gini. Aku dikasih obat A, entah aku minum atau enggak, itu udah dihitung aku mengalami apa intervensi tersebut. Bedanya dengan per protokol, aku dikasih obat A, aku harus minum obat A tersebut sesuai regimen tepat waktu. Nah, kalau aku ikut sesuai regimen tepat waktu, aku termasuk yang diperlakukan intervensi tersebut. Jadi, misal kalau aku dikasih obat A yang harus diminum selama 7 hari, tapi aku cuma minum 5 hari, kalau pakai analisis per protokol efek, berarti aku dieksklusi. Tapi kalau pakai analisis ITT efek, intention to treat effect, aku tetap di inklusi karena aku masih menerima sebagian dari intervensi tersebut karena aku diberikan intervensinya meskipun nggak penuh. Itu bedanya ya. Jadi ada dua gitu. Jadi ini teman perlu tahu karena nanti bakal ada perbedaan di domain dari risk of biasnya itu sendiri. Nah, seringkali yang teman-teman tuh bakal apa temuin itu tipe ITT effect gitu dibanding per protokol effect. Kenapa? Karena misalnya dari 10.000 studi, aku ada contohnya nggak ya? Oh ini, oke. Oke, ini jadi kita bahasnya ITT itu ITT dulu. Nah, ini yang sering muncul di RCT. Kenapa? Karena kan kita kayak nggak mungkin kan, kayak pasti orang-orang beberapa orang tuh ada yang dia itu nggak patuh sama obatnya gitu. Nah, yang nggak patuh sama obatnya. Jadi mungkin ada yang cuma 5 dari 7, cuma 60%-nya, tapi mereka tetap dihitung sebagai intention to treat effect gitu. Nah, bedanya kalau sama yang mana sih tadi? Nah, ini per protokol efek itu tadi harus full adherence, harus full ngikut dari regimennya. Misalnya nggak ikut, ya udah berarti langsung dieksekusi. Makanya ketika melakukan per protokol efek itu bakal wanjok jumlah partisipannya gitu. Karena emang banyak gitu. Nah, oke, ada pertanyaan. Kak, kalau dipaparkan dua outcome, oke, outcome ITT sama outcome per protokol efek. Pilih yang mana? Bebas. Semisal kamu melakukan systematic review, di semua jurnalnya itu mention dua-duanya, ITT effect per protokol effect. Kamu bisa bikin subgroup analisis di situ. Kayak analisis subgroup pertama itu intention to treat. Habis itu subgroup analisis yang kedua itu per protokol effect. Atau mungkin kamu mau pisah jadi dua paper, ya nggak masalah. Satunya per protokol, satunya intention to treat. It's okay.
gitu. Tapi yang nggak bisa ketika menggabungkan dua hal tersebut. Bukan menggabungkan, mencampurkan. Semisal satunya ITT, satunya per protokol. Itu nggak bisa. Karena berbeda dari tujuan RCT-nya sendiri. Tujuan outcome dari RCT-nya itu. Mau full adherence atau hanya diberikan intervensi saja. Gitu ya. Jadi antara harus memilih salah satu atau keduanya, atau dua-duanya bisa, tapi nggak boleh dicampur. Gitu. Nah, ada tambahan. Semisal milih salah satu yang nggak bias, yang mana intervention atau dari per protokol. Apa? Salah. Yang ITT atau per protokol. Kalau per protokol tadi tuh kayak nggak menunjukkan real life situation gitu. Kan saya kalau tadi aku bilang kalau nggak semua orang itu kan eh, apa patuh dengan obatnya gitu kan. Nah, malah jadi yang cenderung istilahnya lebih bagus dipakai itu yang intention to treat effect gitu. Tapi nggak ada salahnya buat ngecek dari per protokol efeknya. Siapa tahu ketika melakukan meta-analisis ITT effect sama per protokol efek. Nah, ternyata di pas di per protokol efeknya itu signifikan banget gitu. Berarti kelihatan bahwa efek dari obat tersebut itu sangat dipengaruhi oleh dari adherence-nya. Nah, itu kan juga bisa menjadi bahan discussion sendiri kan gitu. Tapi misal kalau dimilih secara umum atau mungkin dari segi jumlah datanya, ITT effect itu yang bakal lebih banyak karena itu yang sering dipakai gitu. Ya, semoga udah menjawab. Nah, ini contoh, ada berapa studi. Sebenarnya bisa diklik ininya sih, apa, eh, jurnalnya gitu. Jadi contoh yang bawah ini, randomized trial of probiotics to prevent antibiotic associated diarrhea in children. Nah, di sini, ya biasanya itu di bagian result, atau di bagian result, itu bakal dimention kayak ITT analysis atau PP analysis. Kalau mention dua-duanya, kalau nggak mention dua-duanya, kalian bisa mengidentifikasi dari ininya, dari analisisnya. Apakah mereka mengeksklusi yang nggak patuh atau enggak? Itu udah kelihatan ITT atau PP. Tapi biasanya kalau suatu studi itu mencantumkan dua-duanya, mereka bakal mention ITT-nya seperti apa, PP-nya seperti apa. Kalau misalnya nggak ada, berarti kemungkinan besar pilih salah satu, antara ITT atau PP. Maka dicek dari metodenya tadi. Dicek di bagian metode sama di bagian result gitu. Apakah dieksekusi yang nggak sesuai, apa yang nggak patuh atau enggak gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke risk of bias. Jadi di sini aku langsung bahas terkait risk of bias-nya. Jadi sebenarnya risk of bias itu udah lama ya, udah tahun 2016 atau 2009, 2009 kalau nggak salah. Apa 2011 gitu. 2011 kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini risk of bias 2.0, risk of bias yang kita pakai sekarang yang diperbarui gitu. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui dalam suatu clinical trials, randomized clinical trial RCT itu mengalami 5 tahap ini. Kan dari namanya randomized, berarti studi tersebut populasinya intervensinya dirandomisasi gitu. Ya, dirandomisasi. Itu ciri khas dari RCT, dari namanya ya. Kemudian dari di random itu dibagi grup eksperimental, comparator. Nah, kemudian berlangsung tuh studinya. Mungkin selama setahun, sebulan, tergantung durasinya. Kemudian diukur hasilnya sesuai dengan data yang ditentukan. Gitu. Kemudian dari hasil diukur, kemudian dilaporkan. Nah, di sini di RCT ada 5 tahap yang bisa muncul bias di sana. Nah, jadi yang pertama, bias dikarenakan proses randomisasinya. Kedua, bias dikarenakan intervensinya tadi. Itu. Kemudian, bias dikarenakan selama perjalanan intervensinya itu. Dan yang keempat, bias dikarenakan dari pengukuran hasilnya. Kemudian terakhir, bias dikarenakan dari hasilnya itu tadi, dipilih atau enggak. Oke, ada pertanyaan. Tadi yang nggak boleh campur ITT dan PP-nya itu buat di arsitek atau di sysref-nya? Di sysref-nya, gitu. Oh, tak bukan di sysref-nya sih, di ketika di ngelakuin meta analisis. Kalau di pas di sysref-nya, itu kalian kalian cukup bikin discussion aja gitu. Discussion ketika apa eh pasien tersebut tuh adherence atau enggak gitu. Bedanya di mana? Apakah apakah itu sangat dipengaruhi oleh kepatuhannya atau tidak gitu. Nah,
Oke, balik ke sini tadi. Jadi ada 5 aspek yang nanti bakal kita bahas. Ada 5 domain gitu. Nah, jadi di risk of bias itu ada nanti kalian bakal mengenal D1, D2, D3, D4, D5 sama domain 6 overall bias. Tadi biasanya langsung di overall bias nggak perlu D gitu. Oke. Nah, ini contoh yang tadi randomization process. Jadi di setiap domain itu ada yang namanya signaling question. Nah, ini signaling question. Satu titik satu, satu titik dua, satu berarti satu di awal nunjukin dia domain satu. Satu setelah titik itu berarti nunjukin pertanyaannya. Itu berurut ya, ada urutannya sendiri. Satu, dua, tiga. Di setiap dari signaling question ini, jawabannya itu pasti antara yes, probably no, atau no information. Itu. Itu jawabannya pasti antara kelima itu. Nah, milihnya itu ketika apa? Gampangannya gini, kalian milih yes atau no ketika jawabannya itu eksplisit, eksplisit tertulis, dimention di jurnalnya. Nah, kalau probably yes, probably no, mungkin cuma sebagian yang dijelaskan, tapi nggak detail. Kayak gitu. Kalau no information, itu sama sekali nggak dimension. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, jadi ini yes. Yes itu berarti itu jelas banget gitu. Dan jelas dan kita pede gitu. Kalau probably yes, hanya sebagian informasi yang ada. Nah, contoh ini. Nah, jadi semisal di suatu studi randomisasinya jelas, dimension, menggunakan komputer gitu, menggunakan apa komputer generated random number sequence. Itu kan jelas banget kan dimension kan. Nah, semisal itu kalau probably yes, ya mungkin apa random generated number, nggak dimension pakai apa gitu. Nah, itu kan kayak bisa aja muncul bias ini. Bisa aja pakai metode-metode yang itu kayak quasi random gitu. Nah, jadi itu. Jadi kayak istilahnya de facto dari randomisasi itu pakai ini, computer generated random number sequence. Gitu. Sebenarnya nanti ada lagi di guideline Cochrane itu bakal kayak dibagi mana yang masuk yes, mana yang probably yes gitu. Tapi ini secara singkat aja. Nah, lanjut. Probably no sama no. Ini mirip kayak tadi. Kalau no secara eksplisit dijelaskan, dimension di jurnal. Kalau probably no sebagian doang gitu. No information enggak sama sekali. Does not report anything. Itu ya buat cara jawabnya. Nah, sebelum itu aku mau nunjukin ke kalian bahwa ROB itu punya tools. Mungkin kalian bisa search di Google, ketik risk of bias info gitu. Nah, ini tuh website yang dikelola sama Cochrane. Kalian bisa cek di sini banyak tools-tools buat ngelakuin risk of bias assessment gitu. Nah, kita yang pakai ROB ROB2 gitu. Saya bacanya itu bukan ROB sih, kayak bacanya itu ROB2. Misal kalau sering nonton video-video dari kuliah tuh kayak mereka bacanya ROB2 gitu. Jadi di sini ada Excel tool. Jadi nggak perlu manual lagi, nggak perlu lihat dari full guidance-nya gitu. Jadi aku mau tunjukin full guidance-nya ya. Ini crib sheet-nya. Ini kayak istilahnya bisa dibagi dijadiin kayak semacam borang gitu ya. Apa ya borang sih? Formulir lah, formulir pengisiannya. Nah, di sini tuh di setiap pertanyaan juga udah dikasih ini, dikasih kayak elaborasi. Kamu jawab yes ketika apa, no ketika apa-apa, kayak gitu, dan pertimbangannya itu apa. Nah, habis itu di bawahnya itu tadi yang crib sheet ya. Nah, ini yang kalau full guidance, itu ini. Jadi ada sekitar 70, pokoknya berpuluh-puluh halaman itu isinya guideline, guideline dari Cochrane. Dan di sini tuh lebih jelasin kayak per pertanyaannya, kemudian algoritma seperti apa itu ada di sini semua. Nanti kita bakal bahas satu persatu tiap pertanyaan, tapi aku bakal persingkat banget, jadi mungkin nanti juga kalian ada kayak nggak dapat idenya karena memang aku persingkat-singkat gitu. Nah, ini banyak bahasnya ya, udah lengkap di sini semua gitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir aku mau tunjukin, ini kan toolsnya Excel Tools. Nah, Excel toolnya itu seperti ini. Close. Di intro. Nah, ini Excel toolsnya seperti ini.
Nah, kalian langsung mengisikan ROB2 assessment form di sini. Nah, itu bakal muncul formulir ini. Nah, bisa mengisi sesuai domainnya. Nanti kita bakal pakai aplikasi ini. Kita balik ke PPT yang tadi. Oke, kita pergi ke domain satu. Bias dikarenakan proses randomisasi. Oke, ada tiga pertanyaan. Salah. Ini. Allocation, yalah. Allocation sequence-nya random. Nah, maksudnya ini apa? Ini dari urutan penempatan partisipannya. Diacaknya seperti apa? Kan sebenarnya ada 100 nih. 50 cewek, 50 cowok. Diacaknya bebas. Secara random gitu. Nah, itu yang 1.1. Kalau 1.2, ini hasil randomisasinya itu dirahasiakan atau enggak. Nah, 1.3, dari hasil randomisasi tersebut, itu berpengaruh enggak ke baseline-nya. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman, ya aku mau bahas dulu dah 1.1 1.2. Jadi 1.1 ini, nah itu di sini kenapa kok pertanyaannya tuh kenapa harus random gitu? Harus di random. Karena dari namanya sendiri, RCT Randomized Control Trial. Biar memastikan bahwa di setiap kelompok intervensi tersebut memiliki kesamarataan gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, random error itu hanya bisa diselesaikan dengan sesama random juga gitu. Supaya biar bisa meminimalkan variasi errornya itu. Karena sama-sama di random dan biar nggak ada manipulasi. Nah, makanya de facto-nya itu computer generated random number sequence. Nih. Nah, sebenarnya kalau menggunakan metode non-random, misal kayak kuasi ya, kayak kuasi random, kayak date of birth, pakai tanggal lahir, misal dipilih berdasarkan bulan gitu. Itu kan nggak random banget ya, meskipun dia itu random, random dari lahir, tapi kan itu ada pola tertentu di situ. Itu bisa munculkan bias. Nah, itu satu satu. Satu dua, dari alokasi tadi, pengacakan tadi, itu dirahasiakan atau enggak gitu. Kan percuma, misal kalau udah bisa diacak tapi pada tahu. Kan itu kan istilahnya kayak ya bisa dipengaruhi lagi hasilnya, bisa di apa otak-atik lagi intervensinya tuh. Nah, yang terakhir, nah dari hasil randomisasi tersebut itu apakah terdapat perbedaan dari kelompok intervensi sama kelompok comparator. Nah, contohnya aku ambil satu jurnal dulu deh. Aku tunjukin di jurnal. Tabel tabel karakteristik. Iya, baseline itu kayak gimana tabel baseline itu? Hmm, dulu lemotnya laptop aku. Eh, bukan ini, salah, salah pencet. Boleh nge-lag bareng. Sabar ya. Nah, ini question studies. Coba pakai ini ada Nur. Hmm. Nah, ini itu tabel baseline gitu. Nah, jadi di sini harusnya sih di sini tuh mention kayak ada significant difference-nya sih, tapi biasanya dari mata kita udah bisa lihat kayak misalnya contoh dari ratanya itu kan gak beda jauh kan, nggak kayak antara 40 sampai 50 kan 47, 47, 47, 48, 48, 47 kan kayak ini kan serupa mirip gitu. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Nah, terjadi problem di satu tiga itu tadi ketika hasil randomisasinya itu malah bikin tambah jauh gitu antara semisal apa kelompok kontrol satu sama dua itu kayak misal yang satunya nilai 20 satunya 80 gitu itu kan bisa jadi di apa ketika di random tapi kan mungkinnya sangat kecil. Nah, itu bisa lagi dilakukan randomisasi gitu, tapi seharusnya kalau udah mengikuti metode randomisasi itu kemungkinan besar itu bakal sama. Nah, biasanya dari searcher itu bakal kasih kayak significant difference gitu, apakah dari tabel baseline-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan atau enggak itu. Nah, balik lagi.
Dan biasanya di bagian result sih dimension ya. Nah, ini salty 3. Nah, ini dia ada algoritma menentukan domain satu itu low risk, some concern, atau high risk. Nah, oke. Allocation sequence random yang pertama. Jadi yang pertama jelas di randomisasi atau enggak. Kalau enggak di randomisasi pasti masuk some concern gitu ya. Kalau enggak di randomisasi. Nah, kemudian aku contohin di sini ya, di toolsnya doang, di toolsnya langsung deh. Semisal ada suatu studi, aku tulis dulu assessment. Oke, A itu di efek. Oke, semisal alokasi Pak, studinya di random. Kita jawab ya. Kemudian apakah ditutupi? Kita jawab probably no gitu. Nah, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Maka kemungkinan besar jawabannya adalah some concern. Oh, enggak high. Aku enggak hafal Mas Ian. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat algoritmanya. Misal aku ubah ininya jadi yes. Oh, enggak. Ini no, ini no. Hasilnya sama concern harusnya. Kok sama concern? Pokoknya kalian bisa berkaca di ini tadi. Di ini tadi. Nah, di sini ya. Gitu. Aku juga masih belum hafal masih ininya. Contoh yes, yes sama yes. Nah, some concern. Jadi di sini ketika dirandomisasi itu berhasil. Yes, dilakukan randomisasi. Nah, hasil randomisasinya itu berhasil tutupi. Yes. Tapi ternyata baseline difference-nya terdapat perbedaan yang signifikan. Maka menghasilkan some concern. Kalau kita balikin ke yang tadi, yes, eh, yes, yes, kemudian yes, ini baseline imbalance suggest problem, maka masuk ke some concern. Kayak gitu. Nah, jadi biasanya kalau aku sih lebih langsung ke ininya dari tabel dari aplikasi Excel-nya. Jadi langsung dipencet respon sesuai apa dan mencet some concern. Nah, di sini ada yang namanya assessor judgment. Jadi yang teman-teman perlu ketahui di ROB ini keputusan akhir, justifikasi akhir, domainnya kalian mau low risk, high risk, sub concern itu dari reviewernya, dari kalian. Semisal dari algoritma dia mengatakan high risk, tapi dari kalian maunya low risk, ya nggak masalah. Yang penting memberikan alasan kenapa low risk. Gitu. Misal dari algoritmanya low risk, tapi menurut kalian ini kayak some concern deh, soalnya ada problem di ini gitu. Itu boleh. Malah yang diambil itu dari assessor judgment-nya. Jadi aku percaya some concern. Kemudian assessor judgment-nya high di sini. Ketika dicari overall bias-nya, yang diambil adalah assessor judgment-nya. Seperti itu. Jadi algoritma ini hanya membantu. Keputusan akhir ada di tangan kalian. Oke, ada pertanyaan. Berapa jumlah yang ditolerir? Di guideline Cochrane itu tidak dimention. Tapi itu dikasih contoh itu perbedaan sebesar 10%. Gitu. Sama tergantung dari seberapa besar sampel populasinya. Semisal populasinya cuma 10 orang, terdapat perbedaan 20% gitu. Nah, itu bisa bisa kita kategorikan kayak wah ini kemungkinan bias. Berbeda dengan 1.000 orang. Ke apa bedanya cuma 20 orang 1.000 orang bedanya cuma 20 kok 20 cuma 2% kayak gitu. Istilahnya kayak apa ya? Semakin besar jumlah sampelnya, total keseluruhan sampel itu kemungkinan kita justifikasi satu tiga bermasalah itu semakin kecil. Tapi kalau semakin kecil total sampelnya, kemungkinan justifikasi kita untuk mempermasalahkannya satu tiga itu semakin besar. Jadi bisa dikatakan lebih ke ini sih. Untuk selisihnya itu berapa? Itu tergantung dari kita. Tapi apa tanda-tandanya kita bisa lihat dari seberapa banyak jumlah populasinya gitu. Jadi kalau populasinya 1.000, ya kita nggak apa kemungkinan besar kita nggak bakalan mempermasalahkan satu tiga tersebut gitu. Tapi kalau populasinya kecil, kita bisa kayak curiga gitu. Nah, curiga kemudian harus memastikan lagi apakah dari studi tersebut mention terkait metode analisisnya, hasil p-value-nya berapa, signifikansi perbedaannya itu berapa gitu.
Jadi sebenarnya nggak ada apa kayak patokan seberapanya minimalnya itu, tapi kalau dari contohnya di Cochrane itu dimension itu 10% gitu ya. Oke, itu untuk satu. Kemudian yang dua. Nah, jadi yang aku mention tadi terkait ITT effect dan per protokol effect itu bakal berpengaruh di domain 2. Karena tadi kan yang domain 2 itu kan intervensi yang diberikan gitu. Intervensi yang diberikan apakah intervensi diberikan doang atau intervensi diberikan dan harus patuh. Nah, jadi misalnya kalau intervensi diberikan doang, kalian milih intention to treat effect. Tapi kalau intervensi diberikan harus patuh, milihnya per protokol effect. Nah, pertanyaannya bakal berubah gitu. Nah, ini yang 2.3, 4, 5, ini kenapa kok abu-abu, kok nggak bisa kita isi? Nah, kalian harus ngisi lagi di sini. Nah, di sini dicek di bagian resultnya. Apakah di sana ada kayak sebagian populasi yang dia itu nggak patuh terhadap bukan dari studi tersebut apakah memang ada kelompok intervensi yang memang tuh nggak dipatuhkan gitu ya. Paham nggak? Jadi ada kelompok A, B, C. Misal A ini harus patuh gitu. B ini nggak patuh. C ini pakai placebo. Nah, berarti kan di sini kan ada kelompok yang istilahnya nggak dipatuhkan. Berarti kan pakai istilahnya kapal nggak ikuti protokol kan emang gitu. Nggak, bukan protokol sih. Nggak ikuti kepatuhan. Kita bisa tentang yang occurrence of non-protocol intervention. Nah, kemudian yang ini bawahnya ini itu ketika dari kepatuhan tersebut itu ada yang nggak patuh. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan emang nggak dipaksa buat dipatuhin. Tapi kalau ini disuruh patuh, tapi dia nggak patuh. Oke. Nah, kemudian yang C ini itu dikarenakan dari problem partisipannya gitu. Problem partisipan ini mungkin karena ada side effect atau mungkin nggak suka gitu, atau mungkin nggak bisa gitu. Kalau yang ini tadi itu dilihat dari ini outcome, fokus kepada kata affected of outcome gitu. Jadi dikarenakan kegagalan tadi itu bisa berujung ke outcome-nya. Makanya aku bilang kalau ROB itu wajib ada yang namanya outcome. Karena kalau nggak ada outcome kita nggak bisa mengukur. Nah, kalau bedanya yang C ini tadi, yang non adherence ini, itu dikarenakan partisipannya. Entah outcome-nya seperti apa gitu. Jadi ada tiga aspek di sini. Pertama, adanya protokol untuk ketidakpatuhan itu, kemudian permasalahan di hasil outcome dikarenakan ketidakpatuhan, yang ketiga dikarenakan dari partisipannya sendiri ada problem yang menyebabkan mereka nggak bisa patuh. Gitu. Mungkin agak kayak nyerempet-nyerempet gitu ya. Ya emang jadi emang agak gitu agak kayak butuh eh, lebih kayak mengkotak-kotakan kalimatnya itu sendiri sih gitu. Nah, misalnya centang tiga. Oke. Nah, oh ya, kemudian untuk yang 2.1 dan 2.2 itu sama ya. Untuk yang per protocol effect sama intention to treat effect itu sama gitu. Bedanya itu sisanya. Kalau yang intention to treat effect 2.3 sampai 2.7. Sedangkan kalau yang per protocol effect 2.3 sampai 2.6. Kita balik lagi yang bahas yang intention to treat effect. Oke. Okay. Were participant aware of their assigned intervention during the trial? Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ada yang namanya single blind, double blind, sama triple blind. Single, double, sama triple. Nah, itu ada tiga aspek. Participant, carers, assessor. Nah, itu. Jadi, kalau single, itu salah satu dari partisipan, carer, assessor. Kalau double, salah dua dari itu. Kalau triple, ketiga-tiganya. Nah, jadi mungkin ada yang kayak pernah tahu single blind, double blind, triple blind. Jadi blind yang dimaksud ini itu dari orang-orang tersebut, dari ketiga orang tersebut, itu mereka nggak tahu gitu. Nah, contoh pertanyaan 21. Apakah partisipan aware terkait intervensi yang mereka dapetin gitu. Jadi misal aku masuk ke randomized control trial dan studi tersebut double blind dan di sana dimention bahwa partisipan tidak mengetahui itu tidak mengetahui karena mungkin obatnya itu dimasukkan ke amplop yang itu amplopnya itu amplopnya bukan transparan kayak berwarna sehingga itu nggak bisa tahu obatnya atau mungkin labelnya itu udah dihapus gitu labelnya dihapus dan udah diberikan dari sejak awal intervensi jadi kayak
nggak ada labelnya dari obat tersebut. Itu kan udah terjelas secara detail mekanisme bagaimana biar partisipannya tuh nggak aware. Nah, jadi partisipan aware atau enggak? Misalnya kita mention, no. Oh ya, partisipan nggak aware. No. Nah, secara otomatis 23, 24, 25 ini dijawab, kehapus gitu. Kalau kita balik lagi ke algoritma, yang dua titik yang untuk domain 2, nah ini, partisipan aware atau enggak? Kalau enggak, berarti masuk 23. Eh, enggak lah. Kalau enggak, berarti masuk 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 low risk gitu. Aku salah baca ini. Ini no gitu. Kan tadi kan partisipan kan enggak aware kan? No. Oke. Nah ini, carers and people delivering ini sama ya. Jadi jadi ada tiga orang di sini. Partisipan itu sebagai subjeknya, carer deliverer atau biasanya carer giver deliverer, kata-katanya tiga itu yang memberikan obat, yang memberikan intervensi. Kemudian asesor ini yang mengukur outcome-nya gitu. Nah, di sini yang ditanyakan dua berarti kan carers ya. Carer itu mereka aware dari partisipan atau enggak. Misal disebut double blind partisipan sama carer itu enggak aware gitu, enggak aware, mereka enggak diketahui karena memang obatnya enggak ada labelnya gitu. Dari tutupi dari awal. Kita mention no. Nah, kemudian was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment of to the intervention. Nah, ini kita balikkan tadi. Ini kan studinya ITT ya. Nah, apakah dari di situ, dari intervensinya tadi, itu sesuai nggak gitu? Apakah mungkin dari ada partisipan yang dihilangkan di sana gitu? Apakah sesuai dengan, kita bisa cocokkan lagi dengan protokolnya, protokol studinya ya, bukan protokol ya, protokol studinya. Kita bisa cocokkan lagi gitu. Analisis yang dipakai itu apa? Nah, oke. Nah, ini kita biasanya bisa cek di bagian analisis, bagian metode, bagian analisis. Misal, appropriate analysis used to estimate the effect assignment of to the intervention. Yes. Algorithm low risk. Kayak gitu. Misal aku jawab no. Ternyata dari hasilnya itu, dari apa, ada kayak sebagian mungkin yang nggak dianalisis, aku berani jawab no. Nah, kemudian kita bisa cek di sini. Di sini itu fokusnya itu apakah ada partisipan itu yang istilahnya itu dieksklusi dari analisisnya atau dia itu masalah masuk ke grup intervensi gitu ya. Nah, di sini dimention 5% secara eksplisit gitu. Dan ini itu berpengaruh terhadap resultnya atau enggak. Biasanya sih dari kita cuma cukup melihat dari studinya. Studinya nge-mention atau enggak. Karena kemungkinan besar kita mau menganalisis ini, kita harus tahu hasil studinya gitu. Hasil studi secara keseluruhan yang bukan versi publikasinya. Biasanya ada di trial register kayak gitu. Tapi kemungkinan kita nggak bakal berpengaruh ke ini karena hampir kebanyakan studi-studi yang bagus-bagus, studi-studi saat ini tuh metode analisisnya sudah bagus gitu. Jadi kemungkinan besar kita udah jawab no. Tapi yang bakal bermasalah itu di sistem ini, di ke-awareness-nya dari participant sama carer-nya itu. Oke, ada pertanyaan. Kalau di metode sekedar tulis participant and carer was blended tapi nggak dijelaskan detail caranya masuk apa mas? Oke, participant was blinded. Participant carer was blinded, tapi nggak detailkan. Berarti kamu nggak bisa nulis ini tuh apa? Berarti kalau di sini kan jawabannya berarti kan eh, nggak mungkin no gitu. Tapi kamu bisa menjustifikasi probably no gitu. Karena ya, informasi yang diberikan dari paper tersebut itu hanya sebagian. Nah, di situ kita mau dapat info dari mana lagi gitu. Ya udah kita pakai probably no. Mungkin bisa dikasih reasoning. Kenapa probably no? Karena nggak dimention secara detail. Tapi secara kalimat pertamanya was blinded. Udah itu mungkin udah cukup apa membuat kita make sure. Oke, misalnya jawab probably no. Probably no. Hasilnya bagaimana? Oh ya, di sini ya lupa. No, some concern di sini gitu. Kalau kita lihat lagi ke ininya, nah ya. Oke, participant aware.
of intervention dikarenakan was blinded tapi nggak dijelaskan secara detail cuma parsial, berarti tetap masuk low risk gitu. Tapi kita lihat pertanyaan-pertanyaan lanjutannya tadi 2.6, 2.7 itu yang berpengaruh di situ. Oke, oke. Sama aku kok baru nemu ya Mas Kerer. Biasanya partisipan assessor blended gitu. Kalau gitu apa langsung triple blind apa gimana? Oh enggak. Kalau partisipan sama assessor blended, berarti ya double blind gitu. Jadi single blind, double blind, triple blind itu berdasarkan jumlah yang di blended. Jadi kayak double blind tuh belum tentu partisipan sama assessor. Bisa juga partisipan sama carers. Nah, jadi seringkali biasanya itu beberapa studi-studi yang baru-baru ini tuh kayak mereka tuh eh, apa ya kayak menghindari penulisan single blind, double blind, triple blind karena biasa di judul ya maksudnya di judul gitu. Karena biasanya langsung di mention di metode siapa aja yang di blind gitu. Oke, oke balik ke yang tadi. Mana tadi? Nah, semisal partisipan aware, kemudian yang ngasih intervensi aware. Nah, ada pertanyaan yang kebuka, 2.3. Apakah dari intervensi yang diberikan tersebut itu bisa muncul deviasi dikarenakan trial konteksnya. Nah, oke. Jadi mungkin kalau teman-teman gini, studi tersebut tuh pakai obat. Obatnya kan bisa ditutupi kan, bisa ditutupi, bisa dimasukin amplop, habis itu kayak labelnya itu dibuang kayak gitu kan juga bisa di ini kan, bisa di konsil lah gitu biar partisipan sama care-nya itu nggak tahu. Nah, kalau semisal intervensinya itu berupa habit lifestyle atau olahraga atau misal surgery procedure gitu. Itu kan kayak gimana kita nutupi intervensinya kan nggak mungkin kan. Nah ya udah berarti kita yakin di situ. Kalau partisipan aware mereka melakukan olahraga tersebut, aware mereka melakukan diet tersebut gitu. Nah, kita cek lagi apakah dikarenakan trial konteks. Contoh yang aku pakai tadi itu dikarenakan trial konteks karena gimana caranya kita mau ngeblind mereka, kayak ngekonsil intervensinya gitu. Sedangkan intervensi itu literally mereka lakukan kayak ya tadi diet, habit, kemudian olahraga, kemudian kayak dikasih surgery, prosedur kayak gitu. Itu kan kayak nggak mungkin kan kita bisa ngelakuin blinding di situ. Nah, makanya kita mention dikarenakan intervention konteks gitu. Tuh. Tapi terkadang juga teman-teman juga perlu tahu namanya ini hmm, sham procedure. Jadi ternyata ada beberapa prosedur yang tadi aku nyebutkan kayak prosedur fisik kayak misal surgery atau mungkin pakai alat-alat yang itu tadi obvious gitu kayak itu alatnya gitu. Nah, tapi juga ada namanya sham procedure atau sham intervention. Itu ketika kelompok komparator tuh mendapatkan hal yang sama tapi alatnya itu diserupakan, cuma nggak diaktifkan. Misal ada ini metode namanya transcranial magnetic resonance. Itu pakai alat pakai semacam helm taruh di kepala. Nah, itu istilahnya mau mengubah terkait psikologis otak gitu. Nah, itu kelompok intervensi itu kayak gitu. Kemudian yang kelompok kelompok komparatornya yang placebo tadi itu dibikinkan helm yang sama tapi alatnya itu kayak pura-pura dihidupin gitu. Nah, itu. Jadi kayak tapi sebenarnya nggak aktif, cuma lampunya nyala gitu. Mungkin ada suara kayak apa gitu. Nah, yang menyerupakan dengan intervensi aslinya, tapi sebenarnya nggak nyala gitu. Itu namanya sham procedure. Yang di sini jadi ada beberapa prosedur yang itu merupakan intervensi yang sebenarnya obvious, tapi itu masih bisa di blinded gitu. Ya, nah itu biasanya disebutnya sham procedure karena partisipan tahu diberi intervensi. Nah, misalnya tadi contohnya pakai habit olahraga, berarti kan aware kan? Yes. Nah, ada dua pertanyaan muncul. Where does deviation likely to have affected the outcome? Where does deviation from the intervention balance between group? Nah, yang pertama ini menanyakan, apakah ada perbedaan yang mungkin bisa berpengaruh terhadap outcome? 2.5, perbedaan tersebut signifikan atau enggak? Jawabannya gitu. Maksudnya itu gitu. 2.4 itu ada atau enggak? 2.5 itu signifikan atau enggak? Nah, biasanya ini itu bakal dibahas di papernya, utamanya di result. Karena seringkali
studi-studi yang mereka tuh nggak bisa di blind, pasti mereka bakal melakukan analisis. Makanya kita cek di sini 2.6-nya. Was inappropriate analysis used to estimate the effect of assignment to intervention. Misal studi tersebut jelas-jelas partisipannya aware, carernya aware, tapi nggak dilakukan appropriate analysis gitu. Kayak nggak ditunjukin apakah terdapat ini, nggak ditunjukin untuk nggak melakukan analisa untuk membuktikan apakah 2.4 2.5 ini benar. Nah, berarti ya kita langsung bisa menjustifikasi di domain 2 ini high risk gitu. Karena sekali was inappropriate analysis ini no, kemungkinan besar itu bakal no juga gitu. Karena kita kan ini kan kita nggak tahu kan gitu di sini. Jadi untuk menjawab 2.4 sama 2.5 kita balikan ke 2.6. Baca di bagian methods. Aku tunjukin dah papernya. Maaf ini agak lama karena emang eh, agak susah kalau mau singkat-singkat gitu. Mana ya? Bukan yang ini. Eh, bagian metode discussion berjawan. Nah ini di bagian statistical analysis. Nanti kalian baca di sini gitu. Untuk menjawab yang pertanyaan 2.6, 2.4 sama 2.5 tadi itu. Oke, balik ke ini tadi. Nah, iya, kalau 2.3 tadi itu berdasarkan 2.1, 2.2 itu berdasarkan dimension di papernya atau enggak. 2.3 berdasarkan kalian cek apakah memang nggak bisa dilakuin blind atau enggak gitu. Tuh. Biasanya 21, 26 itu udah bisa menjawab. 2T7 tadi ini itu yang tadi apakah ada dieksklusi dari analisis? Alasannya apa? Gitu. Nah, misalnya ada perbedaan dari 5% itu berarti bisa bermasalah 2T7. Kalau 2.6, 2.7 bermasalah, biasanya langsung masuk ke kategori some concern atau high risk gitu. Tanpa melihat dari ini. Gitu ya. Tapi sekali ini 2.1, 2.2 ini tuh aware, itu pasti sama concern. Ya, oke. Masuk ke domain 3, missing outcome data. Nah, were data for this outcome available for all or nearly participant randomized. Jadi yang dimaksud ini, nah, kan kalau kita balik ke yang tadi, mana ya? Oke, balik yang ini. Nah, bias due to missing outcome data. Jadi di sini, misalnya ada 100 orang yang masuk eksperimental, 100 orang masuk komparator. Selama 1 tahun, studi itu berjalan. Ada 15 eksperimental yang keluar, 10 komparator yang keluar. Mungkin karena efek samping, atau mungkin karena udah meninggal. Gitu. Berarti kan ada data yang hilang kan? Nah, itu yang dimaksud di sini. Fokusnya ke data yang hilang di sini. Apa yang menyebabkan kok beda jumlah antara sebelum penelitian sama setelah penelitian? Itu. Kita harus mencari tahu. Nah, di sini ada nggak ya? Kayak bukan yang ini deh. Aku sebenarnya kurang waktu buat kerja ini, jadi belum ngecek per studinya lagi. Hmm, mana ada nggak ya contohnya ya? Ini partisipan demografik, intervention. Biasanya itu dalam bentuk kayak, oh, yang ini tadi, yang umur tadi ini harusnya ada. Bukan, ini ininya aja. Nggak ada. Sabar ya guys, ini udah kuliah tadi. Oh, mana sih? Nah, contohnya ya. Hmm, nggak ada. Oke. Mungkin nanti juga kalian bisa lihat di ini. Di bagian result, di bagian mungkin bagian dropout rate gitu. Nah, ini kan nggak ada ya, berarti bersih domain tiganya. Jadi itu gampangannya gini, kalian mencocokkan antara baseline karakteristik tadi, tabel baseline, dengan hasil outcome. Kok jumlahnya berbeda gitu. Nah, kalian bisa mempertanyakan di sini, kemana yang apa, yang hilang itu mana? Alasannya apa gitu.
Jadi yang dimaksud di 3.1 itu partisipan yang hilang ini itu dimension atau enggak? Hilangnya karena apa? Berapa banyak yang hilang? Itu harus dimension. Kalau nggak dimension, ini otomatis bisa kita mention no atau no information gitu karena hasilnya sama. Tapi misal kayak dimension tadi contoh 100 partisipan dari interface-nya hilang 15, yang komparator hilang 10, betul hilang 25 kan. Di situ cuma mention hilang 25. Ya udah nggak apa-apa. Karena 25-nya berarti terdeteksi itu, 25-nya hilang meskipun nggak dikasih tahu alasannya apa itu boleh. Itu boleh kita justifikasi outcome-nya available gitu ya. Pokoknya kalau sampai ada yang hilang kayak jumlahnya itu nggak pas, kalian wajib mempertanyakan ini. Yang hilang tuh berapa, dia kemana, alasannya apa gitu. Misal kalau available, ya udah aman. Yes, langsung ininya pasti low gitu. Tapi kalau bermasalah, bakal ada 3 pertanyaan lagi. Oke, yang ini. Is there evidence that the result was not biased by missing outcome data? Nah, ini ngeceknya dari apa? Dari pertama, jumlah partisipan yang hilang. Semisal partisipan total itu 1.000, yang hilang tuh 15. Itu kan nggak signifikan. Berarti kalian nggak perlu hitung. Tapi misalnya ada partisipannya itu 20, tapi yang hilang itu 10. Itu kan signifikan banget kan? Nah, kalian wajib pertanyakan, apakah dari studi tersebut itu melakukan analisis terhadap data yang hilang ini? Gitu. Nah, jadi sekalian ngecek yang ini tadi, itu bisa jawab buat yang 3.2. Habis itu dicek, apakah data yang hilang tadi itu dibahas gitu. Nah, mana contohnya ya? Biar enak, domain 3. Aku langsung ke ini aja. Di bagian slide awal harusnya. Nah, ini contoh ya. Kalau di sini missing participannya itu nggak diketahui, oh ya udah. Berarti kita bisa langsung justifikasi kemungkinan besar antara some concern atau high risk kalau nggak diketahui. Nah, tapi kalau diketahui, kemudian dianalisis, dan ternyata kayak ini sama ya. Coba lihat dari ininya. Ini kayak kecondongannya tuh sama antara yang eksperimental sama komparator. Maksudnya antara yang hilang sama yang diobservasi gitu. Nah, ini tuh berarti tidak berkaitan dengan true value-nya gitu. Karena kayak antara missing participant-nya ini ada atau nggak ada, ya udah hasilnya sama aja tetap gitu sebenarnya. Karena kalau dilihat sama, kalau bisa digabungkan tetap sama grafiknya gitu. Tapi ternyata kalau dilakukan analisis berbeda. Nah, berarti ini baru depend dari true value-nya tadi, dari hasil yang seharusnya yang aku bilang tadi gitu. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi ini. Could missingness in the outcome depend on its true value? Dicek apakah di studi tersebut dilakukan analisis di bagian metode analisisnya tadi, bagian 2.2 dilakukan analisis atau enggak gitu. Kemudian baca di bagian resultnya. Nah, di sini is it likely the missingness in the outcome depend on its true value? Nah, ini itu sebenarnya kayak mirip ya kalau misalnya dilihat ya. Cold missingness, is it likely? Nah, ini tuh kayak jawab uh, apakah dipengaruhi atau tidak. Kalau ini yang 3.4 signifikan atau enggak gitu ya. Sebenarnya di sini kata-katanya nggak jelek ya karena pakai kata is it likely. Tapi maksudnya itu signifikan atau enggak terkait apa true value-nya itu. Itu. Ini baik lagi harus ngecek ke analisisnya dari resultnya itu. Oke, domain 4. Measurement of the outcome. What is the method of the measuring the outcome inappropriate? Jadi ini lebih ke ini sih. Kalian buka dari protokol studinya. Oh ya, mungkin juga mungkin maksud beberapa kali protokol studi apa ya. Jadi, paper yang bagus itu paper yang mereka mempunyai protokol studi. Hmm, ya ampun, tinggal 10 menit lagi. Mana ya? Nah ini, contohnya. The study is registered in the Netherlands Trial Registry. Berarti kalian bisa buka Netherlands Trial Registry, masukkan ini, L9637. Nanti kalian cocokkan dengan yang hasil outcome di sini, apakah terdapat perubahan atau enggak. Jadi wajib banget jurnal itu memasukkan apa clinical trials-nya, clinical trials registry-nya. Itu kayak semacam etik gitu, ya, kayak semacam etik. Karena
Ketika nggak ada studi protokol tersebut, yang bakal problematik itu domain 2 di bagian ini ya, di bagian analisisnya, domain 3 di bagian pertanyaan, enggak, domain 3 enggak, di bagian ini, domain 4 ini, itu. Dua domain itu yang bakal bermasalah nanti. Kalau misalnya nggak ada studi protokolnya. What's the method of measuring outcome inappropriate? Nah, semisal kayak mengukur tekan darah pakai sphygmomanometer. Ya, itu kan normal kan? Kayak ya emang harusnya kayak gitu. Misal mengukur tekan darah, habis itu pakai apa palpasi, itu kan kayak inappropriate gitu. Kayak kenapa aku pakai itu? Bukan itu malah lebih bias gitu. Nah, jadi ini lebih juga ke pengetahuan teman-teman juga sih, kayak ngecek dengan studi yang lain. Apakah emang kalau misalnya kayak penyakit thalassemia itu diukurnya pakai apa buat outcome-nya itu? Nah, kalau thalassemia itu kan eh, buat pengukuran itu kan ini kan annual bleeding rate gitu kan. Berarti itu kan kayak pengukur secara observasional pakai outcome tersebut. Apakah outcome-nya sesuai dan diukurnya secara tepat atau enggak. Nah, itu yang ini 4.1. 4.2, apakah dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu diukurnya pakai metode yang berbeda. Nah, itu 4.2 maksudnya. Kalau dipakai metode berbeda, ya udah, nanti langsung jawab yes. Nah, what's the method of the outcome inappropriate? Berarti misalnya kita appropriate ya, tapi ternyata antara kelompok A sama B itu mereka toolsnya appropriate, tapi beda. Coba lihat hasilnya. High, gitu. Secara otomatis. Karena bias banget ini. Intervention dari segi intervensinya udah dari segi apa outcome-nya udah bias gitu. Misal ternyata enggak, no. No, kemudian ini no. Nah, where outcome assessor, nah ini muncul asesor. Tadi kan baru apa carer sama participant. Ini yang ketiga, orang ketiga. Asesor, aware of the intervention of received by study participant. Kenapa asesor ditanyain? Karena percuma misal kita ngasih intervensi dan orangnya itu apa partisipan juga istilahnya juga di blinded, tapi asesornya itu tahu, siapa tahu bisa dimanipulasi gitu. Oh, ternyata dikasih intervensi ini. Utamanya ketika mengukur yang dia itu bukan kuantitatif ya, kayak kualitatif, misal kayak pakai ini kuesioner, itu bakal berbahaya kalau misal asesornya tuh tahu gitu. Nah, atau mungkin kayak mengukur tingkah laku, mengukur secara observasi gitu. Itu kan berbahaya banget kalau asesornya tahu ini di intervensi apa gitu. Nah, itu bakal di sini. Kemudian kita cek lagi, have been influenced by knowledge of intervention received. What's the influence of the intervention received? Ini sama kayak tadi, sama kayak pertanyaan yang ini sama ini. Terjadi, apakah di influence? Iya atau tidak? Signifikan atau enggak influence-nya? Gitu. Jadi pertanyaan is it likely itu gampangannya itu signifikan atau enggak? Itu ya jawabnya. Jawabnya apa? Tahunya dari mana? Ini assessment-nya has been influence atau enggak? Nah, dilihat tadi dari ininya, asesornya tuh tahu atau enggak. Karena kebanyakan untuk studi double blind itu seringkali asesor sama partisipannya yang di blind gitu. Care-nya itu biasanya tahu. Jadi biasanya untuk domain 4 ini biasanya jarang problematik ya. Untuk ini sama ini tuh jarang problematik. Ya bikin problematik itu ketika ada beberapa intervensi yang emang asesornya itu apa utamanya itu dari ini, dari outcome-nya itu yang kualitatif kayak gitu. Jadi asesornya itu kayak kemungkinan besar pasti tahu. Nah, di sini bisa dicek. Biasanya sih di mention ya di bagian result, di bagian discussion gitu kalau nggak salah. Aku tuh pernah ada studi juga ya mention kalau apa diketahui juga dari asesor itu juga tahu sebenarnya gitu. Ini dicek lagi dari hasil statistiknya, analisis statistiknya gitu ya. Di pertanyaan is it likely. Di setiap pertanyaan is it likely itu pasti nanya signifikan atau enggak. Nah, yang terakhir domain 5. Where the pursuit data analysis in qualitative analysis, ini wajib cek protokol ya. Ini wajib cek protokol ya. Jadi selain 2, 4 itu 5. Jadi di mention di protokolnya itu outcome primary outcome-nya A, B, secondary outcome-nya itu C, D. Kemudian ketika dipublikasi, kok cuma primary outcome-nya A, B doang, CD-nya kemana? Gitu. Nah, ini wajib kita pertanyakan. Berarti apakah mungkin CD-nya ini nggak signifikan sehingga dipublish, atau mungkin CD-nya ini adverse effect gitu ya, adverse effect sehingga malah membahayakan gitu, jadinya membuat buruk dari obatnya. Nah, itu problematik. Jadi menjawab 5.1
kita wajib punya pegangan protokolnya, wajib banget. Misal kalau nggak ada protokolnya, ya udah kepaksa kita lihat di bagian dua, di bagian material and methods. Tapi seringkali material methods kurang karena definisi di sini pre-specified analysis that was finalized. Berarti di sini itu yang sudah terregister di etik dan sudah terpublish protokolnya gitu. Jadi misal kalau nggak ada protokol, ini wajib, ini bermasalah pasti. Itu ya, pasti bermasalah kalau nggak ada protokol. 2, 4, 5 ini pasti bermasalah. Itu yang perlu diingat. Nah, lanjut. Multiple eligible outcome. Oh ini, is the numerical result being assessed like to be selected on the basis of the result from multiple eligible outcome measurement. Oke, misal ada studi obat intervensi A. Itu selama 12 bulan. Dan itu dicek selama 1 bulan sekali. Ya, dicek selama 1 bulan sekali. Berarti kan ada 13 poin kan, bulan ke 0, 1, 2, 3, sampai 12. Ternyata yang dipublikasi doang itu cuma bulan ke 12, bulan ke 1 sama bulan ke 0. Buat nunjukin ternyata signifikan banget loh bulan-bulan ke 0, bulan ke 1. Terus bulan lainnya kemana? Nggak ada, nggak dipublikasi. Kenapa? Kita wajib pertanyakan. Siapa tahu antara bulan 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya ternyata hasilnya stagnan gitu. Meskipun itu kayak ya udah, maksudnya kayak efeknya apa gitu. Problemnya di sini itu bukan karena efeknya, tapi pemilihannya tersebut salah gitu. Siapa tahu dalam tuh dalam bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada kejadian yang meninggal di sana. Kan kita kan nggak tahu. Misal kalau kita dipilih outcome-nya cuma bulan 1, bulan 2. Nah itu. Jadi di sini membandingkan lagi dengan metodenya tadi. Nah ini kalau yang 5.2 ini, kalian nggak perlu sampai cek ke protokolnya, itu nggak perlu. Cukup cek di bagian materials and method. Itu udah cukup. Gitu. Apakah sesuai dengan study desainnya atau enggak. Itu ya. Nah, buat yang 5.3, multiple eligible analysis of the data. Ini lebih ke pemilihan outcome. Kalau ini tuh outcome-nya ada, tapi dari outcome itu kayak di otak-atik lagi. Sedangkan kalau ini itu ya outcome-nya memang literally outcome-nya dipakai atau enggak gitu. Atau pakai analisisnya. Mungkin pakai pakai metode analisis yang kira-kira itu lebih memberikan efek. Kan banyak kan metode analisis data itu kan. Nah, di sini juga banyak. Siapa tahu kalau misalnya pakai metode A itu ternyata hasilnya signifikan, tapi pakai metode B itu ternyata nggak begitu signifikan. Nah, itu problematik. Ternyata misalnya jurnal tersebut pakai metode A yang hasilnya signifikan. Nah, berarti kan ada bias reported result. Kita balikan lagi ke specified analysis. Biasanya di bagian ini, materials and method, di bagian mana ya? Ini, statistical analysis, itu dimension outcome-nya apa, metode statistiknya apa, sama dikasih reasoning. Dan kadang-kadang ada referensinya. Di sini ada referensinya. Kalian bisa cek, bisa di situ base-nya. Bisa dibaca lanjutannya itu kayak, sebenarnya kenapa kok pakai ini gitu. Outcome ini, pakai analisis ini. Kalau mungkin juga kalian bisa nyari di internet kenapa kayak itu. Nah, itu ya buat 5.3. Kemudian terakhir, overall bias. Balik lagi, misal aku anggap ini low. Aku anggap ini low. Aku anggap ini low. Aku anggap ini low. Aku cek algoritma high. Kenapa? Nah, jadi ada satu algoritma lagi. Overall bias itu menilai dari keseluruhan bias. Kok ini? Bukan. Nah, ini. Banyak banget PPT yang 75, tapi akhirnya aku pakai. Gimana ya? Nge-lag banget. Nah, ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kalau semua domainnya itu low, overallnya pasti low. Tapi kalau ada yang some concern, pasti some concern. Kalau ada satu yang high, pasti high. Kalau ada lebih dari ada some concern dan high, itu pasti high. Kalau ada some concern semua, tapi nggak ada high, bebas. Bukan bebas. Terserah dari kalian mau menjustifikasi itu high atau some concern. Nah, aku waktu itu juga pernah nemu.
suatu studi di Cochrane Review ya, ada yang itu domain satunya itu low, kemudian low, some concern, high, low, low. Tapi di overallnya itu some concern. Padahal harusnya high kan? Balik lagi ke definisi yang aku mention tadi, bahwa hasil akhir dari ROB itu merupakan judgment reviewernya. Semisal aku mention some concern, boleh aku mention some concern, gitu. Aku mention low, boleh, tapi kasih justifikasinya apa, gitu. Itu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan ROB, ini idealnya itu sama dengan ketika melakukan systematic review. Minimal 2 orang juga, gitu. Karena aku bilang tadi, ROB ini justifikasi dari asesor tersebut. Kira-kira alasannya apa kalau bisa hal tersebut terjadi. Makanya sifatnya subjektif. Namanya juga dari namanya itu namanya tulis sendiri risk of bias. Pakai kata risk gitu. Karena emang nggak objektif. Itu emang dari Cochrane sendiri mention kalau emang nggak objektif. Emang berada subjektivitas, tapi objektivitasnya itu dibantu dengan algoritma sama ketentuan-ketentuan tadi. Itu ya. Jadi jangan kaget misal dia nemu high some concern low low low, tapi di overallnya itu some concern. Itu boleh gitu. Nah ini tuh kalimat ini di bagian tabelnya ini. Low risk of bias ketika semuanya low, some concern ketika uh, some concern semua. Tapi bisa juga kalian masukin ke high risk gitu. Tergantung dari justifikasi kalian. Kalau high risk itu minimal ada satu atau some concernnya banyak. Kan sama kayak tadi kan, suppose banyak atau ada high risk lagi. Tapi bisa juga ada high risk, ada some concern, ada low risk, tapi kalian mention some concern. Siapa tahu ternyata contoh yang ini tadi, yang pertanyaan-pertanyaan yang langsung ngejudge itu bakal ke high risk yang ini, is it likely the assessment yang sama ini itu bakal langsung justifikasi ke high risk pertanyaan ini. Bisa kalian jawab yes, apa probably yes, tapi ternyata kalau di sini kan mana ya tadi ya. Nah, contohnya ini kan kayak 5% kan cut off-nya. Ternyata di situ tuh kayak 5% pas gitu. 5% pas, atau mungkin 4,9. Nanti kan kalian bisa menjustifikasi dari diri kalian sendiri gitu. Karena di sini sebenarnya nggak ada patokan. Lebih ke idealnya itu seperti apa menurut kalian sebagai seorang researcher, sebagai seorang reviewer gitu. Ya bentar, salah. Ya ada pertanyaan. Ada nggak mas domain yang lebih berbobot gitu, sehingga bisa merubah overall result nggak sesuai tabel yang tadi, bisa kayak domain randomization. Domain yang berbobot sehingga bisa merubah overall result. Kebanyakan sih, oh ya, aku langsung kasih contohnya aja ya. Waktu itu aku juga pernah berpautan dengan apa beberapa high risk study karena memang red flag sih. Oke, sabar ya. Maaf ya kalau agak lama. Aduh, ini berguguran satu persatu. Tapi emang belajar ROB itu lama. Kayak aku berulang kali membaca guideline Cochrane sampai ikut course ini, nonton YouTube ini segala macam. Karena emang literally tidak mungkin bisa belajar sekali itu. Nah ini, jadi di sini tuh yang sering kali itu di bagian domain 2. Karena domain 2 itu apa ya, jarang kali itu bisa ditolerir gitu. Karena domain 2 ini kan terkait intervensi. Intervensi itu bakal nge-efek ke outcome-nya. Sebagus apapun analisisnya, kalau dari input datanya itu sudah kayak problematik, ya hasilnya juga tetap problematik, meskipun kayak less problematik ya, bisa dikatakan kayak gitu. Jadi seringkali itu domain 2 karena intervensinya tadi gitu. Nah, ini aku ada contoh reasoningnya ya. Um, aku ambil yang coba di Eric ya, di Eric yang high risk. Di Eric high risk. Oke. Nah, ini. Jadi studi ini itu emang patientnya aware. Karena di sini tuh pakai inhaler. Inhalernya itu dari patient sama carriernya itu dikasih tahu cara makainya. Berarti kan jelas dong kalau si interview apa si partisipannya ini tahu kalau mereka dikasih obat tersebut. Sedangkan kontrolnya itu bukan yang pakai inhaler.
Salahnya di situ. Harusnya dikasih inhaler tapi yang placebo. Berarti itu sham procedure kan. Harusnya kayak gitu kan yang bagus kan. Makanya di sini tadi ada yang low risk karena pakaian tadi itu atau di sini obatnya itu metodenya sama tapi obatnya beda gitu. Nah, jadi dikarenakan mereka aware, berarti jelas banget ada kemungkinan intended intervention. Nah, di sini dilihat dari trial konteksnya pun juga bermasalah karena mereka melakukan tes awal itu dibagi di dua waktu, T1 sama T2. Yang T2-nya sendiri ada mention hanya bisa dilakukan kalau memang COVID-19-nya itu membolehkan gitu. Keadaan COVID-19 membolehkan. Oh, jelas ini pasti bias. Karena ada sebagian dari partisipannya mereka nggak dianalisis di awal. Nah, itu bakal problematik gitu. Jadi kan kayak kelihatan kan dari satu persatu kayak semakin beruntun, oh bermasalah nih domain duanya. Nah, di sini juga likely to have affected the outcome ya karena karena memang dari awalnya ada perbedaan di sana. Kemudian juga deviation from intent imbalance between group, iya, karena yang dapat spirometri sama yang nggak dapat, kan yang dites kan yang dapat doang kan. Nah, sedangkan yang nggak dapat ya nggak dites. Di sini ada sebagian yang nggak bisa dites. Ya berarti pasti bakal ada perbedaan di situ. Nah, jadi terkait apa? Terkait problemnya yang biasanya itu sulit ditolerir, kayak semisal yang tadi aku bilang, mana ya? Nah, eh, yang ini, yang ketika ada satu high risk, kemudian ada some concern, dan misalnya low risk, tapi kalian bisa menjustifikasi some concern, itu sulit ketika di bagian high risknya itu di bagian domain 2, gitu. Di bagian intervensi. Tapi kayak kalau di bagian nomor 3, nomor 4, itu masih bisa. Di bagian nomor 5 itu masih bisa. Tuh ya. Tuh, terkait pertanyaannya tadi. Oke. Nah, ini salah satu kekurangan dari AMSA Jember. Iya, domain 2 aja, Zat. Jadi, yang paling signifikan. Karena itu yang paling kayak berpengaruh di hampir seluruh kejadian studinya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang ideal menaruh ROB itu seperti ini gitu. Jadi ROB itu bukan kayak gini. Contoh ya ini aku ada di dua lomba. Jadi ROB itu bukan terpisah, bukan di slide terpisah. Malah ROB itu harus dibandingkan dengan mean difference-nya gitu. Jadi harus ada meta analisis sendirinya, harus dimetain sendiri buat ROB-nya itu gitu. Itu yang bagus. Mana ya ini contoh mana ROB-ku. Nah ini. Nah ini sebenarnya salah gitu. Belum muncul. Nah, ini tuh sebenarnya salah. Karena ini hanya mention doang, low risk, some concern, high risk. Tapi kita istilahnya kayak mendiskreditkan seberapa besar sih nilainya gitu. Yang ini juga. Tapi nah, problemnya kita hanya bisa membuat tabel ini menggunakan Revman Web, Review Manager versi web, dan itu di Cochrane, dan itu berbayar gitu. Itu problemnya. Jadi kita nggak bisa ngelakuin ini. Aku sebenarnya sekarang tuh belum nemu ya, belum nemu alternatif lain biar bisa ngelakuin ini. Belum ngecek lagi di Review Manager bisa atau enggak. Tapi setahu aku buat Review Manager aplikasi biasa yang 5.4 tuh itu pun nggak bisa masukin ROB di sini, bisa di Revman doang gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kayak low risk sendiri tuh ada sendiri yang masuk itu kayak gimana, standar deviasinya berapa, weight-nya itu berapa persen dari jumlah populasinya, kayak dimension heterogeneity, heterogeneity low risk of bias itu gimana gitu. Waktu itu aku pernah pas MS tahun lalu yang sama Ray, sama sama Ray itu ditanyain terkait kenapa kok nggak disandingkan gitu. Habis itu aku pas belajar lagi, oh ini tuh maksudnya gitu. Karena sebenarnya ada sendiri, dicek sendiri gitu. Nanti kan kelihatan kan high risk of bias di sini. Di sini kalau kita lihat berarti ada permasalahan di metode di missing outcome-nya di domain 3 ya, MI ya, missing outcome. Berarti kemungkinan besar di studinya tersebut kayak bermasalah di bagian intervensinya mungkin karena adverse effect atau mungkin baik yang hilang-hilangan gitu. Karena mungkin studinya lama gitu ya, kayak mungkin 2 tahun 3 tahun kan pasti banyak yang hilang gitu, atau mungkin meninggal. Nah, ternyata berpengaruh juga, nggak bisa tolerir di sini, gitu ya. Ini juga kelihatan berbeda sekali. Bedain dengan yang di low risk ini kayak apa? Nggak ada yang menyentuh garis zeronya. Sedangkan di sini kan ada nih yang menyentuh garis zero gitu. Ini kan juga harus dicek juga tuh. Jadi sebenarnya apakah
studi yang masuk ke high risk of bias itu di meta analysis atau enggak? Harusnya di meta analisis untuk di bagian ininya. Jadi kita bisa tahu heterogenitasnya itu seperti apa atau enggak. Nah, tapi langkah yang aman sekarang, karena kita nggak bisa punya akses ke tools ini, nah, rekomendasi di Cochrane Handbook 7, it is not appropriate to present analysis interpretation while ignoring flaws identified with the bias. Nah, ini ya, problemnya itu ini. Sebenarnya kita itu nggak boleh mendiskreditkan yang high risk bias tadi, yang some concern tadi, karena dari ini, kita nggak boleh ignore flaw-nya, gitu. Nah, kita juga harus mention flaw-nya. Nah, karena kita nggak bisa mention flaw-nya ini, kita nggak bisa mention kayak kekurangannya ini, ya udah akhirnya kebanyakan dari studi yang dilakukan oleh kita itu hanya memasukkan yang low risk aja atau biasanya pun some concern. Itu pun ketika dilakukan aku lupa meta regresi gitu. Jadi meta regresi itu ngecek misal kalau nggak pakai studi ini tuh gimana? Apa sensitivity analysis salah, sorry. Sensitivity analysis gitu. Jadi misalnya kayak kita cuma pakai lurus doang, hasilnya gimana? Belum kita tambahkan some concern hasilnya gimana? Ternyata misalnya kalau hasilnya semakin mendukung atau ternyata nggak signifikan, ya udah masukin aja some concernnya gitu. Nah itu problemnya itu sekarang tuh ini. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh apa mendiskreditkannya high risk ini tetap dimasukkan, tetap kita bikin semacam kayak gini itu yang bagus tuh kayak gitu. Tapi problemnya kita nggak punya tools. Atau mungkin aku yang belum nemu gitu ya. Berarti kalau nggak ada pertanyaan kayak gitu, jawab aja dilakukan karena berbahaya. Oh enggak, lebih ke ini aja. Lebih ke karena tadi mungkin justifikasi kamu bisa bilang aja dikarenakan high risk-nya itu sangat riskan sekali gitu untuk memasukkan sehingga kami tidak melakukan ujinya atau mungkin kamu bisa melakukan sensitivity analysis kau masukkan dengan ke analisis tuh yang high risk ternyata hasilnya berubah banget dengan yang tanpa high risk itu kan berbahaya kan. Nah kamu intinya ada dua pilihan, kamu melakukan sensitivity analysis, entah nanti mau dimasukin atau enggak, atau yang kedua, kamu langsung justifikasi dari awal, yang high risk itu emang apa saking high risk-nya itu tidak dimasukkan gitu, sangat tidak dianjurkan. Itu karena mungkin dari metodenya problematik yang mencurigakan, bukan mencurigakan, bakal nanti bermasalah. Itu sih buat jawabannya terkait hal ini. Oke. Jadi so far itu aja. Confused, yes. Aku juga pas belajarin itu confused. Tapi seiring kalian nanti latihan ngelakuin reasoning. Jadi aku berharap buat kedepannya ketika melakukan ROB kayak nggak hanya di otak aja tapi kayak dimension di paragraf mana, di kalimat mana, mention tersebut secara eksplisit atau enggak, bikin reasoningnya gitu. Karena utamanya itu bakal penting banget ketika kalian presentasi ditanyain kenapa di jurnal ini kamu justifikasi high risk. Misal kalau kamu diinget dong kan lupa kan, maka dicatat gitu. Jadi biasanya sering kali aku pasti bikin kayak gini, bikin apa reasoning di setiap ininya, di setiap pertanyaannya gitu. Nah, dan aku merah-merahin yang bikin pertanyaan tersebut, bikin domain tersebut sinyal yang tersebut tuh bermasalah atau bikin jadi some concern atau high risk kayak gitu. Nah itu yang aku hafalin biasanya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait ROB ini tuh nggak ya nggak bener-bener banget gitu kayak oh tahu kayak kayak oh apa anak ini paham nih gitu kayak yang permasalahannya di mana sehingga dia mengeksekusi atau mungkin udah ngelakuin sensitivity analysis kayak gitu. Itu ya. Karena kan kita juga nggak tahu jurinya gitu. Soalnya waktu itu aku analisis itu dapat juri yang beliau itu ya memang reviewer di Cochrane dan itu problematik. Karena waktu itu ditanyakan terkait metode ROB-nya itu sendiri. Yang tadi ku bilang, kenapa kok enggak yang ini? Salah. Kenapa kok enggak yang pakai ini? Waktu itu kita nggak tahu jawabnya gimana gitu. Dan waktu dikasih saran, emang harusnya itu kayak eh, ada sendiri buat bagian ROB-nya gitu, dianalisis sendiri, nggak bisa kita diskreditkan apa standardizing sama weight dari ROB-nya gitu. Karena waktu itu studinya dipakai juga gak banyak, ada sekitar 11 atau 12 gitu ya. Jadi emang agak riskan. Nah, itu sih. Nah, habis itu terkait
data extraction. Sebenarnya data extraction itu nggak begitu banyak. Intinya ini, mana ya? Data extraction sesuaikan dengan outcome itu. Sesuaikan dengan outcome. Nah, jadi semisal ada penyakit kena anemia gitu ya. Kena anemia. Studi kalian fokus ke anemia. Yang pasti dimajukan kan author pasti. Country itu pasti. Karena apa? Karena etnis, ras itu pasti berpengaruh gitu. Karena juga ada yang dibandingkan kayak misal studi mereka itu meta analisiskan untuk yang developed country dengan undeveloped country kayak gitu. Apa developing sama undeveloped. Developing sama develop kayak gitu. Itu bisa juga, boleh juga. Kemudian mention intervensinya apa, seberapa banyak yang diberikan, jenisnya apa, durasinya seberapa panjang. Itu kalau intervensi. Nah, kemudian seberapa banyak intervensinya umur. Nah, misal di sini aku pakai anemia, berarti aku harus mention HB-nya berapa, kayak gitu. HB awalnya. Misal kalau leukemia, ya udah berarti aku mention limfositnya berapa, kayak gitu. Ya, gampangnya gitu. Identitas studi, tipe intervensi studi, sama karakteristik yang khas terkait penyakitnya. Gitu ya. Semisal kayak osteoporosis itu BMI. BMI itu kalian bisa masukin di sana. Diet BMI juga bisa masuk di sana. Kalau apa outcome-nya terkait misalnya berat badan gitu. Kalau semisal terkait diabetes berarti bisa bisa juga HbA1c-nya kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Tapi misalnya kalau misalnya intervensi cuma sampel sama H doang boleh gitu. Tapi alangkah baiknya kalau dimasukkan ke tambah lagi yang lebih ini eh, khas ke penyakitnya. Nah, kemudian ada tabel outcomes. Tabel outcome mention author, intervensinya apa, kontrolnya apa. Jadi di sini biasanya itu langsung dimasukin kayak mean difference, berapanya itu kayak berapa. Misalnya itu kalau kuantitatif ya. Kalau kualitatif biasanya dimention kayak gini, ditulis di kalimat. Ada juga waktu itu kan kemarin kan Stephen nunjukin studi kualitatif gitu kan. Itu pakai kalimat semua gitu. Itu bisa, boleh banget gitu. Ini juga studi kualitatif kayak gitu. Bilang non significant. Kalau pakai p-value tulis p-value-nya berapa gitu. Itu buat data extraction. Nah, yang susah ini tadi risk of bias-nya. Butuh pembiasaan gitu. Itu sih. Jadi mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan ke ya. Oke, terima kasih Kak Ram atas materinya yang sangat bermanfaat. Oke, habis ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand terus on mic atau kalau enggak bisa kirim pertanyaannya di kolom chat Zoom. Atau tadi ada chat yang masuk ke Kak Ram juga bisa dijawab lagi Kak kalau masih ada. Kayaknya yang chat ke aku udah nggak ada lagi, udah kejawab semua mungkin gitu. Tapi ada yang mau chat, atau misal kalau mau chat di grup MSTC juga boleh, atau mungkin private ke aku, nanti aku apa drop di grup kayak gitu. Oke, mungkin ditunggu dulu 1 menit buat pertanyaannya. Kalau enggak ada, nanti bisa dilanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ya. Sampai 41 ya, 11:41 ya, oke. Oh ya, sama aku mau ini juga. Tadi kemarin kan aku udah mention, udah ngasih ini ya, ngasih apa? Mana sih? Nah, ngasih ini introduction to systematic review ini. Nah, ini eh, aku sangat merekomendasikan untuk baca ini karena analisis kayak waktu itu ada yang pernah nanya, misalnya kalau ditanya reasonnya, kenapa kamu langsung analisis? Oh, ada mention sini gitu. Nah, habis itu kayak tipe-tipe datanya, kemudian kamu pakai yang apa, kayak fixed effect, random effect, itu kayak gimana, kayak gitu. Itu ada di sini. Dia harusnya ini udah bisa mencakup sih, tapi sebenarnya kayak cuma ringkasan doang gitu. Sama nanti aku mau ngasih ini. Jadi aku udah ngompil beberapa dari Cochrane Training terkait ROB, slide PPTP dari ROB buat yang domain 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kayak
cara menentukan overall biasnya itu kayak gimana, sama introduction itu kayak gimana gitu. Dan ini aku sangat merekomendasikan banget buat teman-teman yang mau belajar ROB gitu. Oh ya, sama aku mau ini, mau apa? Ini pokok apa? Promosi. Ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke training Cochrane, habis itu bikin akun di bagian training, nanti di sini itu ada di bagian pojok kanan ini. Nah, nanti bakal masuk ke ini, ke bagian online learning. Nah, kalian kalau mau belajar terkait metode Cochrane, dia masuk ke Cochrane Methodology. Nah, di sini mau sistematik apa risk of bias, NMA bisa banget. Misal belajar risk of bias, udah aku pencet sini. ROB, ROB training videos ini rekomendasi banget gitu buat ditonton karena juga ada penjelasannya di sini gitu. Nah, juga di sini tuh bisa ada handbooknya, ada handbook buat systematic review ini. Tapi handbooknya itu berupa ebook sih. Itu open to online handbook. Nah, ini kalian bisa baca ini. Eh, Baca sampai habis juga boleh atau mungkin sebelumnya. Kalau buat ROB itu chapter 7 sampai chapter 8. Buat meta analisis chapter 9 10. Kalau mau kalian belajar NMA chapter 11. Gitu ya. Tapi kalau mau menentukan kayak apa title, habis itu fokus pertanyaannya kayak gimana, studi pakai itu apa, yang 2 3 4. Oke itu. Oh ya, kalau yang ini kalian mau mengakses ini tuh gratis. Itu mengakses dari Cochrane Training itu gratis. Tapi yang nggak bisa itu ini kalau nggak salah. Trainers Hub. Kok Trainers Hub? Bukan. Apa Learning Events ya? Online Learning. Aku lupa waktu itu yang nggak bisa dibuka. Aku buka itu apa gitu. Jadi harusnya sih sebagian besar itu bisa dibuka gitu. Nah, kalau kalian masuk sebagai reviewer di Cochrane, kalian bisa buka yang namanya Refman Web. Ada nggak di sini ya? Ya udah pokoknya gitu dah. Jadi ini aku masuk Refman Web. Tapi aku juga nggak punya aksesnya sih karena itu bank berbayar. Hmm. Tapi harusnya kalau punya sih enak ya gitu. Karena kualitas servernya itu semakin bagus gitu sih. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya Mas. Aku kembalikan lagi ke Alfia deh. Oh, iya. Oke, terima kasih Kak Ram sekali lagi untuk materinya. Oh bisa bisa present. Iya, Kak Izam dipersilakan. Ya, aku izin tanya di Mas Ram, terima kasih. Biasanya sangat membantuku untuk merefresh lagi setelah sekian lama tidak melakukan. Mau tanya sih Mas, mungkin tidak terkait untuk ROB-nya, Hmm, tapi untuk di result-nya. Misalkan kita dapatkan dari satu studi itu ada yang risk-nya high gitu ya, dia high risk. Setelah itu kita lihat ternyata di indifference-nya itu berpengaruh di indifference gitu loh. Itu kalau pengen sendiri bakal masukin ke di siapa namanya di forest plotnya atau tidak ada gitu ya. Tapi nanti di discussion ditulis kenapa kok ini nggak ditulis karena kenapa kok ini nggak dimasukkan di forest plot karena high risk gitu dan dilihat ternyata berpengaruh pada ini difference-nya atau seperti apa? Oke, berarti ada dua jawaban ya. Antara kamu sudah melakukan sensitivity analysis, memasukkan mencoba memasukkan yang high risk itu ke dalam keseluruhan meta analisis, atau kamu memang nggak masukkan dari awal karena tadi kamu menjustifikasi, kamu mungkin kayak punya keteguhan banget tuh kan sih biasanya kayak nggak keyakinan juga ya apa ya kayak prinsip lah, prinsip high risk tuh nggak bisa masuk karena apa, karena aku nggak punya metode untuk mengetahui high risk ini seberapa besar berperannya gitu, yang pakaian tadi tuh yang apa, mana ya tadi, yang ini paling kan berapa tahu seberapa besar gitu kan dari weight-nya gitu kan itu. Kalau weight-nya gede dan ternyata condong bermasalah di sininya, ya kita bisa yakin nggak usah masukkan ke meta analisis langsung gitu karena ada kepatuhan, ada kejawab langsung dari sini. Tapi susah kita nggak punya akses ini, nggak bisa bikin kayak gini. Berarti itu tadi mencoba atau kamu bisa menunjukkan dua-duanya gitu. Tapi menurutku jelek ya kalau menunjukkan dua-duanya. Berarti itu kayak antara eh, apa sih, hasil mana yang harus dilihat gitu. Nah,
biasanya kalau aku sama Ray itu eksekusi yang high risk, langsung auto dieksekusi. Karena pertama kita nggak tahu seberapa besar bebannya, weight-nya itu kita nggak tahu berapa besar, dan memang di Cochrane itu sendiri mention tidak direkomendasikan untuk masukkan high risk. Aku lupa bagian mana, tapi memang tidak direkomendasikan. Kalau nggak tahu seberapa besar signifikansinya, itu itu tadi sih. Oke, izin nanggapin Mas. Tapi kalau misalkan tadi kan pengen Beatrice bilang sama kalau Mas Ray itu high risk langsung auto eksklusi ya. Nah, kalau Hmm. misalkan kita cek di Revman yang high risk ini ternyata mean difference-nya ya nggak jauh beda gitu, malah bagus gitu, sesuai. Itu apakah tetap dieksklusi? Nah, perlunya ini, semisal kalau high risk-nya cuma satu itu doang, ya nggak apa-apa. Tapi misal ada high risk yang lain, yang dia itu weight-nya itu gede, masa kamu cuma masukin yang satu high risk in doang, sedangkan yang lain nggak dimasukin. Nah, itu problematik di situ. Kayak sebenarnya apa pertimbangannya? Gitu. Nah, itu tadi sih. Kalau saranku, high risk itu jangan dimasukin. Atau mungkin bisa kalau emang kamu pengen banget, kamu kan punya hak, punya menjustifikasi bahwa sebenarnya gak high risk, ini bisa aja aku jadiin sama concern, biar bisa masuk ke meta analisis gitu. Nah, ini problematikanya tadi itu. Kayak bukan manipulasi sih bahasanya, kayak ya, manipulasi sih, kayak kita menginginkan hasil sesuai kita inginkan. Aku pengen ini masuk biar meta analisis makin banyak gitu, aku jadiin ini awalnya high risk jadikan concern, itu boleh. Tapi apakah apa ya, kayak moral, bukan moralitas juga sih, kayak lebih ke are you sure to do that gitu, lebih lebih dipertanyakan apa alasanmu gitu sih. Kalau aku sih, kalau dari prinsipku, high risk it's a no-no, karena ya ini tadi, kita nggak tahu ngukur weight-nya itu seberapa besar. Dan misal kalau apa, high risk-nya cuma satu, high risk cuma satu, weight-nya itu ternyata kecil, nggak berpengaruh signifikan gitu, nggak condong ke manapun gitu, ya udah nggak masalah, bisa kau masukin. Tapi kamu harus memberikan alasan. Mungkin kamu udah melakukan sensitivity analysis antara high risk, antara yang nggak pakai high risk sama yang pakai high risk. Itu sih. Oke, oke, udah dapat Mas. Mungkin nanti bisa lanjut chat. Aku mau mungkin boleh Mas minta papernya PN yang sudah yang ini udah dieksekusi terus alasannya itu menulisnya seperti apa? Itu pengen tahu sih Mas. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas. Aku kirim ya. Tapi bahasa Inggris. Gak apa ya. Bahasa Inggris semua. Oke. Mungkin aku kembalikan ke Via. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab dapat dicukupkan. Selanjutnya yaitu sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Kak Ram, maka kami izinkan kami untuk memberikan sertifikat kepada Kak Ram sebagai pembicara pada EPC 1 kali ini. Untuk Fadil bisa minta tolong untuk di-share screen-kan sertifikatnya. Oke, baik. Selanjutnya untuk sesi dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Kak Ram atas pemaparan materinya yang sangat-sangat bermanfaat pada siang hari ini. Uh, Apabila Kak Ram memiliki agenda lain, dipersilakan untuk leave Zoom terlebih dahulu. Sekalian untuk teman-teman juga terima kasih sudah join sampai akhir di sesi EPC 1 kali ini. Kemudian untuk mengakhiri rangkaian agenda pada hari ini dapat ditutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai.
Baik, berdoa dapat dicukupkan. Mungkin bisa dokumentasi